adalah dua unsur yang dibeberkan Romo Magnis terkait tindakan Baradae laksanakan perintah Ferdi Sambo buat menembak Brigadir J. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Dalam sidang kali ini, tim penasehat hukum Baradae juga menghadirkan psikolog klinik dewasa Liza Mariali Japri dan psikolog forensik dan Reza Indragiri Amril. Terkait kasus ini, Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Richard diberikan kesempatan menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan setelah saksi dan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah selesai. Majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada seluruh terdakwa dalam kasus ini untuk bisa menghadirkan saksi atau ahli sebelum melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa. Dalam dakwaan disebutkan, Richard menembak Brigadir J atas perintah Sambo, yang kala itu masih menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas peristiwa tersebut, Sambo, Putri, Richard, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwanya terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ex-perwira tinggi Polri itu dijerat dengan pasal 49, junto pasal 33, subsider pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan garis miring atau pasal 233 KUHP, subsider pasal 221 ayat 1 kedua, junto pasal 55 KUHP. Guru Besar Filsafat Moral Romo Magnis Suseno menilai terdapat dua unsur yang dapat meringankan Richard Eliezer atau Baradae terkait tindakannya melaksanakan perintah Ferdi Sambo untuk menembak Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu disampaikan Romo Magnis saat dihadirkan tim penasihat hukum Baradae sebagai ahli meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Romo Magnis berpendapat unsur pertama yang dapat meringankan adalah kedudukan Richard sebagai anggota Polri berpangkat rendah, yakni Bayangkara tingkat 2 atau Barada. Menurut dia, pangkat rendah Baradae yang ketika itu berhadapan dengan Ferdi Sambo, yang kala itu menjabat sebagai Divisi Profesi dan Pengamanan. Polri berpangkat bintang 2 membuatnya terpaksa untuk melaksanakan perintah atasannya tersebut. Budaya laksanakan, itu adalah unsur yang paling kuat, kata Romo Magnis dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 26 Desember 2022. Menurut Romo Magnis, perbedaan pangkat antara Baradae dengan Ferdi Sambo membuat Richard mengalami dilema moral terhadap tindakannya melaksanakan perintah untuk menembak Brigadir J. Guru Besar Ilmu Filsafat ini juga menilai unsur meringankan lainnya yakni keterbatasan waktu berpikir ketika mendapatkan perintah dari atasan yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan bintang 2 di pundaknya itu. Menurut Romo Magnis,
Baradae dihadapkan dalam situasi yang membingungkan untuk melaksanakan atau menolak perintah yang secara norma merupakan perintah yang salah. Dia harus langsung bereaksi. Itu dua faktor yang secara etis yang meringankan, kata Romo Magnis. Kebebasan hati untuk mempertimbangkan dalam waktu berapa detik mungkin tidak ada, ucapnya melanjutkan.